Hai, pada video kali ini, saya akan membahas tentang pelayanan logistik dalam manajemen perkantoran dan layanan bisnis, yang merupakan salah satu elemen dalam pembelajaran dasar-dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Video ini akan terbagi menjadi dua bagian. Video pertama akan membahas tentang konsep pelayanan logistik dan perkembangannya dalam dunia industri. Dan video yang kedua akan membahas tentang masing-masing elemen yang ada dalam layanan dan manajemen logistik. Capaian pembelajaran kali ini adalah, pada akhir fase peserta didik mampu menjelaskan konsep layanan bisnis perkantoran, konsep logistik, jenis dokumen logistik, layanan administrasi dokumen pergudangan, transportasi, distribusi, dan pengiriman, delivery. Pelayanan logistik adalah proses pergerakan barang atau jasa dari sumber ke tujuan yang diinginkan oleh pelanggan. Dalam manajemen perkantoran dan layanan bisnis, layanan logistik berperan penting dalam memastikan kelancaran operasional dan kepuasan pelanggan. Contoh penerapan layanan logistik dalam kehidupan bisnis adalah pada perusahaan pengiriman barang atau jasa kurir. Perusahaan tersebut harus memiliki sistem pengiriman barang yang efektif dan efisien, mulai dari proses pemesanan, pengambilan barang, pengemasan, pengiriman, hingga pelacakan barang. Pelanggan harus dapat memperoleh informasi secara real-time tentang status pengiriman barang mereka, dan perusahaan harus memiliki mekanisme untuk menangani masalah seperti keterlambatan pengiriman atau barang yang hilang. Dalam hal ini, layanan logistik memegang peran penting dalam menjaga kepercayaan pelanggan dan memastikan kelancaran operasional perusahaan. Selain itu, dalam bisnis online, layanan logistik juga sangat penting. Sebuah perusahaan e-commerce harus memiliki sistem logistik yang baik dan efektif untuk mengirimkan barang ke pelanggan. Sistem pengiriman barang yang baik akan membuat pelanggan merasa puas dan akan berdampak pada meningkatnya penjualan dan reputasi bisnis tersebut. Dalam manajemen perkantoran, pelayanan logistik juga dapat diterapkan pada penyimpanan dan distribusi dokumen dan informasi antar departemen atau cabang. Proses pengiriman dokumen harus dilakukan dengan cepat, aman, dan terorganisir dengan baik untuk memastikan efektivitas operasional perusahaan. Singkatnya, pelayanan logistik sangat penting dalam manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Ketika dilakukan dengan baik, layanan logistik dapat memastikan kelancaran operasional perusahaan dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Layanan logistik adalah bagian dari manajemen rantai pasokan yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap proses perpindahan, penyimpanan, manajemen, dan pengadaan transportasi untuk kebutuhan distribusi barang. Konsep layanan logistik mencakup pemrosesan pesanan, transportasi, persediaan, penanganan barang, struktur fasilitas, serta sistem informasi dan komunikasi. Tujuan dari layanan logistik adalah untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam proses logistik. Manfaat dari layanan logistik antara lain meningkatkan kepuasan pelanggan, mengurangi biaya operasional, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Untuk mengoptimalkan layanan logistik, perusahaan dapat menggunakan software yang membantu mengontrol, mengintegrasikan, dan memberikan informasi tentang seluruh proses logistik. Terdapat beberapa ahli yang memberikan pengertian tentang layanan logistik. Linda Kurniawati, S. 2018 menjelaskan bahwa layanan logistik adalah bagian dari proses supply chain yang meliputi koordinasi, penjadwalan, dan pengendalian terhadap pengadaan, produksi, persediaan, dan pengiriman produk atau layanan jasa kepada pelanggan yang mencakup administrasi harian, operasi, logistik, dan pengolahan informasi. Sementara itu, Abbas, 2012 mengartikan manajemen logistik sebagai suatu proses kegiatan fungsional untuk mengelola material, yang meliputi kegiatan perencanaan dan penentuan kebutuhan, penganggaran pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, pemeliharaan, penghapusan, dan pengendaliannya. Menurut Cargo Tech 2021, layanan logistik adalah bagian dari manajemen supply chain, rantai pasokan yang meliputi kegiatan, perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan terhadap suatu proses perpindahan barang, penyimpanan barang,
manajemen, dan pengadaan transportasi untuk kebutuhan distribusi. Manajemen logistik merupakan proses perencanaan, pengendalian, dan pelaksanaan pergerakan barang atau jasa dari sumber ke tujuan. Pada proses ini, pengelolaan persediaan dan pergudangan merupakan salah satu elemen penting dalam rangkaian kegiatan logistik. Setelah barang atau jasa dihasilkan atau dipesan, pergudangan merupakan tempat penyimpanan sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir. Pada tahap ini, pergudangan akan memeriksa dan mempersiapkan barang untuk pengiriman, memastikan ketersediaan persediaan yang cukup, dan mengorganisir proses pengiriman sesuai dengan tujuan akhir. Dalam proses pergudangan, perlu dilakukan pengelolaan persediaan yang baik untuk menghindari kelebihan atau kekurangan barang yang akan menghambat kelancaran pengiriman barang. Oleh karena itu, manajemen logistik harus memperhatikan pergudangan dalam perencanaan dan pengendalian pengelolaan persediaan barang. Kesimpulannya, pergudangan merupakan elemen penting dalam manajemen logistik yang memastikan pengelolaan persediaan dan pengiriman barang dilakukan dengan efisien. Dalam proses pergudangan, barang atau jasa disimpan, diperiksa, dipersiapkan untuk pengiriman, dan diorganisir sesuai dengan tujuan akhir. Pergudangan adalah proses penyimpanan barang di tempat yang disebut gudang sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir. Gudang adalah tempat untuk mempertahankan persediaan dan pengiriman barang. Dalam manajemen logistik, pergudangan adalah salah satu elemen penting dalam rantai pasok yang memungkinkan perusahaan untuk mengelola inventaris dan memenuhi permintaan pelanggan dengan efisien. Contoh penerapan pergudangan dalam manajemen logistik adalah pada perusahaan retail yang memiliki banyak cabang atau toko. Perusahaan tersebut harus memiliki gudang pusat yang besar untuk menyimpan persediaan barang yang akan dikirim ke setiap cabang atau toko. Di gudang pusat tersebut, barang-barang yang baru saja tiba dari pabrik atau supplier akan diterima, diperiksa, dan disimpan di rak-rak atau area penyimpanan yang telah disiapkan. Selanjutnya, barang tersebut akan dikemas dan dikirim ke masing-masing cabang atau toko sesuai dengan permintaan dan kebutuhan. Selain itu, pergudangan juga diterapkan pada perusahaan logistik atau jasa kurir. Perusahaan tersebut harus memiliki gudang yang besar dan strategis untuk menyimpan barang-barang pelanggan yang akan dikirim. Di gudang tersebut, barang-barang tersebut akan diperiksa, dipilah, dikemas, dan diatur pengirimannya sesuai dengan tujuan akhir. Gudang juga harus memiliki sistem manajemen persediaan yang baik untuk memastikan kelancaran pengiriman barang dan untuk menghindari keterlambatan dan masalah lainnya. Kesimpulannya, pergudangan adalah proses penting dalam manajemen logistik yang memungkinkan perusahaan untuk mengelola inventaris dan memenuhi permintaan pelanggan dengan efisien. Melalui pergudangan yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memastikan kepuasan pelanggan. Industri logistik di Indonesia saat ini sedang mengalami perkembangan yang signifikan. Hal ini didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan perdagangan, dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan pengelolaan logistik yang lebih efisien dan terintegrasi. Namun, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh industri logistik di Indonesia. Kendala tersebut antara lain terkait dengan infrastruktur, peraturan, dan sumber daya manusia. Infrastruktur yang kurang memadai, seperti jalan raya dan pelabuhan yang padat, dapat menghambat kelancaran pengiriman barang. Selain itu, peraturan yang belum optimal dan kurangnya kesiapan sumber daya manusia dalam mengelola logistik juga menjadi kendala bagi industri logistik di Indonesia. Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upaya untuk memajukan industri logistik. Salah satunya adalah dengan memperbaiki infrastruktur dan melakukan reformasi regulasi yang memudahkan pengelolaan logistik. Selain itu, pemerintah juga telah mendorong pengembangan sumber daya manusia dalam bidang logistik melalui program pelatihan dan pendidikan. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas industri logistik di Indonesia, perusahaan logistik juga telah mengadopsi teknologi digital,
seperti penggunaan sistem manajemen persediaan dan pengiriman yang terintegrasi, serta penggunaan aplikasi berbasis mobile untuk mempermudah proses pengiriman dan pelacakan barang. Singkatnya, industri logistik di Indonesia masih memiliki banyak potensi untuk terus berkembang dan memenuhi kebutuhan pasar yang semakin kompleks dan meningkat. Namun, perlu adanya upaya dan dukungan dari semua pihak, baik pemerintah, perusahaan, maupun masyarakat, untuk terus meningkatkan kualitas dan layanan industri logistik di Indonesia. Industri logistik di Indonesia memiliki potensi yang besar untuk terus berkembang di masa depan. Berikut adalah beberapa tren masa depan yang mungkin terjadi dalam industri logistik di Indonesia. 1. Digitalisasi dan integrasi teknologi. Perusahaan logistik akan semakin mengadopsi teknologi digital dan memanfaatkan integrasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Teknologi seperti Internet of Things, IoT, Big Data, blockchain, dan sistem manajemen persediaan yang terintegrasi akan menjadi lebih umum dalam industri logistik di masa depan. 2. Pengembangan layanan ekspedisi dan pengiriman barang berbasis online. Tren pengiriman barang berbasis online terus meningkat di Indonesia. Perusahaan logistik akan semakin mengembangkan layanan ekspedisi dan pengiriman barang yang terintegrasi dengan platform e-commerce untuk memenuhi kebutuhan pasar yang semakin kompleks. 3. Pengembangan sumber daya manusia dan pelatihan. Dalam rangka menghadapi persaingan global, perusahaan logistik akan semakin fokus pada pengembangan sumber daya manusia dan pelatihan untuk memastikan kualitas dan keterampilan yang memadai dalam pengelolaan logistik. 4. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur. Pemerintah Indonesia akan terus berinvestasi dalam infrastruktur logistik, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan pelabuhan, untuk memudahkan transportasi dan pengiriman barang. Hal ini akan membuka peluang bagi perusahaan logistik untuk memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan efisiensi operasional. 5. Perubahan dalam kebijakan perpajakan dan regulasi. Pemerintah Indonesia akan terus memperbaiki kebijakan perpajakan dan regulasi yang berhubungan dengan industri logistik untuk memudahkan pengelolaan logistik dan memperkuat daya saing industri logistik di Indonesia. Secara keseluruhan, tren masa depan dalam industri logistik di Indonesia adalah digitalisasi dan integrasi teknologi, pengembangan layanan ekspedisi dan pengiriman barang berbasis online, pengembangan sumber daya manusia dan pelatihan, peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur, dan perubahan dalam kebijakan perpajakan dan regulasi. Dengan adanya tren ini, industri logistik di Indonesia diharapkan dapat semakin maju dan berkembang di masa depan. Pengembangan logistik modern dilakukan dengan mengadopsi beberapa mode pengembangan sebagai berikut. 1. Peningkatan efisiensi operasional. Pengembangan logistik modern dilakukan dengan meningkatkan efisiensi operasional, termasuk di dalamnya adalah perbaikan sistem manajemen persediaan, peningkatan sistem informasi, serta pengembangan teknologi terkini. Dengan meningkatkan efisiensi operasional, perusahaan logistik dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan keuntungan. 2. Pengembangan layanan berbasis teknologi. Perusahaan logistik modern juga mengembangkan layanan berbasis teknologi, seperti aplikasi berbasis mobile, platform online, dan sistem manajemen persediaan berbasis cloud. Dengan mengembangkan layanan berbasis teknologi, perusahaan logistik dapat memberikan layanan yang lebih cepat, efisien, dan akurat. 3. Diversifikasi layanan. Pengembangan logistik modern juga dilakukan dengan melakukan diversifikasi layanan. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang semakin kompleks, seperti layanan pengiriman barang dengan waktu pengiriman yang lebih singkat, layanan pengiriman dengan biaya yang lebih murah, dan layanan pengiriman dengan tracking yang lebih akurat. 4. Kolaborasi dan integrasi. Perusahaan logistik modern juga melakukan kolaborasi dan integrasi dengan perusahaan lain di dalam dan luar industri logistik, seperti perusahaan e-commerce, perusahaan transportasi, dan perusahaan manufaktur. Hal ini dilakukan untuk memperluas jaringan distribusi, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat daya saing. 5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia. Perusahaan logistik modern juga melakukan pengembangan sumber daya manusia,
seperti pelatihan keterampilan dan peningkatan kualitas karyawan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Secara keseluruhan, pengembangan logistik modern dilakukan dengan meningkatkan efisiensi operasional, pengembangan layanan berbasis teknologi, diversifikasi layanan, kolaborasi dan integrasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini dilakukan untuk memperkuat daya saing, meningkatkan kualitas layanan, dan memenuhi kebutuhan pelanggan yang semakin kompleks. Penerapan konsep 6S Management dalam pelayanan logistik dapat membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas di dalam gudang atau tempat penyimpanan barang. Konsep 6S Management berasal dari Jepang, dan sering juga disebut sebagai 5S dan 1 karena terdiri dari 6 prinsip pengelolaan yang dimulai dengan huruf S dalam bahasa Jepang. Konsep ini pertama kali dikembangkan oleh perusahaan manufaktur Jepang, yakni Toyota, sebagai bagian dari sistem produksi Toyota, Toyota Production System pada tahun 1960-an. Konsep ini kemudian menyebar ke perusahaan-perusahaan lain di Jepang dan dunia, dan diadopsi dalam berbagai bidang termasuk manufaktur, pelayanan, dan logistik. Saat ini, konsep 6S Management telah menjadi salah satu metode manajemen yang populer untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan keamanan di tempat kerja. Berikut adalah beberapa contoh penerapan 6S Management dalam pelayanan logistik. 1. Sorting. Seiring penerapan prinsip sorting dapat membantu memisahkan barang yang penting dan tidak penting di dalam gudang. Barang yang tidak diperlukan dapat dibuang atau disimpan di tempat yang sesuai agar tidak mengganggu proses pengambilan barang yang diperlukan. 2. Straightening. Seiton penerapan prinsip straightening dapat membantu menyusun barang dengan rapi dan sesuai dengan kebutuhan. Barang-barang yang sering digunakan dapat diletakkan di tempat yang mudah dijangkau dan diberi label yang jelas sehingga memudahkan pengambilan barang. 3. Systematic cleaning. Seiso penerapan prinsip systematic cleaning dapat membantu menjaga gudang tetap bersih dan teratur. Karyawan dapat melakukan pembersihan secara teratur dan sistematis untuk memastikan bahwa barang-barang di dalam gudang selalu dalam kondisi yang baik dan terawat. 4. Standardizing. Seiketsu penerapan prinsip standardizing dapat membantu menciptakan standar yang jelas dan konsisten dalam pengorganisasian gudang. Standar tersebut dapat berupa label yang jelas, tata letak yang konsisten, dan prosedur pengambilan barang yang terstandarisasi. 5. Safety. Seikyo penerapan prinsip safety dapat membantu mengurangi risiko kecelakaan di dalam gudang. Karyawan dapat dilatih untuk mengenali bahaya dan risiko di tempat kerja serta menggunakan peralatan pengaman yang sesuai. 6. Self-discipline. Shitsuke penerapan prinsip self-discipline dapat membantu memelihara dan memperkuat semua prinsip sebelumnya. Karyawan harus dilatih untuk menjaga konsistensi dalam menerapkan prinsip 6S Management agar dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih efisien dan terorganisir dengan baik. Kesimpulannya, penerapan konsep 6S Management dalam pelayanan logistik dapat membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas di dalam gudang, memperkuat standar kualitas, dan meminimalkan risiko kecelakaan. Selamat belajar, dan nantikan pembahasan lanjutan di video part 2. Sampai jumpa.